أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbuatan orang Islam itu menarik, tidak ada satupun yang dilepaskan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga harus menjadi cara kita berpikir ya. Sebelum kita melakukan tindakan, saat kita melakukan tindakan, dan setelah kita melakukan tindakan. Semuanya diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian namanya isti'adzah. Saat kita menghadapi kejadian juga diajarkan doa sangat banyak di dalam ma'thurat yang kita ketahui bersama. Setelah selesai, doa kemenangan juga diajarkan oleh agama kita ini. Jadi sebenarnya sebelum, saat, dan sesudah itu kita diikat oleh ikatan ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena prinsipnya memang kita tidak ingin satu jengkal pun dalam urusan ini kita dibiarkan ngurusin sendiri. Karena kita meyakini Allah itu mudabbir, kita meyakini Allah itu muqtadir, sehingga kita tidak ingin dibiarkan mengurusin apapun saja yang kita lakukan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Terkenal doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk putrinya Fatimah, Allahumma aslih, ya Allah perbaiki semua urusan saya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dia berdoa, Rasulullah mengajarkan doa kepada putrinya Fatimah agar jangan urusan itu diwakilkan kepada dirinya sendiri untuk menyelesaikan, dan Allah meninggalkannya meskipun hanya satu kedipan mata, untuk menunjukkan jangan sampai kita ini dibiarkan sendiri menyelesaikan urusan kita. Dan karena itu start pertama yang harus dimiliki menurut saya, siapapun saja, termasuk kita yang mengajar, kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, termasuk anak-anak juga, startlah dengan safety first atau seeking protection ya. Karena ada musuh yang tidak kita ketahui namanya setan. Itu mungkin yang harus membedakan kita dengan pendidikan yang lain. Karena kesadaran itu yang mengharuskan kita melahirkan konsep yang bolehlah kita sebut dengan safety first. Sama sebagaimana ini tidak saja karena kita melakukan perbuatan yang boleh jadi atau perbuatan yang buruk, bahkan ini perbuatan yang baik sekalipun setan akan terus menggoda kita. Karena itu surah Al-Fatihah misalnya, meskipun dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah, diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita isti'adzah, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melindungan dari godaan setan yang terkutuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak banyak membahas seeking protection ya, karena kita maunya ke Al-Fatihah. Tapi yang pertama, start apapun saja minta proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akhlak yang paling terbaik kalau kita lihat. Demikian yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Karena dia tidak melihat bahwa kalau dia mau melakukan sesuatu itu, dia tidak hanya bertumpu pada usahanya sendiri, tapi dia bertumpu kepada, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan cara meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kaitkan dengan makhluk yang tidak kelihatan, yaitu setan ya. Karena itu pertama safety first, maunya agar kita tidak diganggu oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita langsung masuk yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tradisi bahasa Arab biasanya kita mengenal dua model kalimat, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya, atau nominal sentence, verbal sentence. Okay. Yang menarik, Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita pikirkan, dia bukan sentence. Dia ini cuman sibhul jumlah ya. Karena susunannya sesungguhnya jar majrur, Bismillahirrahmanirrahim.
maka sebenarnya dia tidak bisa disebut sebagai kalimat. Karena kalau saya berbicara, saya menyatakan dengan sepeda motor yang baru dan baik, tentu kalimat ini tidak sempurna. Orang tetap bertanya, ngapain dengan sepeda motor yang baik dan baru? Karena itu menarik kalimat ini meskipun satu ayat, tapi sebenarnya dia syibul jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ada sebenarnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So what? Ngapain ini? Karena itu para ulama memperkirakan kata yang bisa diletakkan sebelumnya dan sesudahnya. Dan ini juga harus menjadi mentalitas kita setelah kita minta proteksi kepada Allah SWT atau protection first atau safety first. Yang kedua adalah menarik kalau kita melakukan sesuatu itu memang dengan nama Allah, tapi karena dia bukan kalimat yang lengkap, asumsinya ada kalimat sebelumnya. Misalnya kalau kita buka tafsir, para ulama mengawali misalnya dengan bada'tu, bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Atau diletakkan di akhir, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang saya membaca. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang saya sholat. Karena itu kenapa kemudian bismillah selalu dibaca, setelah itu diikuti dengan sesuatu, karena seakan-akan dia menegaskan kalimat berikutnya, bismillahirrahmanirrahim saya minum, baru dia menjadi maknanya menjadi ketahuan. Tapi kalau dia dibiarkan sendiri sebenarnya bismillah tidak lengkap. Oke, artinya yang pertama, orang Islam itu kalau melakukan apapun dia tahu benar. Saya ini yang pertama maknanya, karena bismillah itu lil ilsaq, dia diikutin terus menerus, dia nggak bisa dipisah. Maunya adalah saya melakukan apapun itu, yang pertama dia tahu motivasinya untuk Allah SWT. Jadi ini juga yang menurut saya harus diajarkan kepada siapapun saja, baik kepada guru dan kepada anak-anak kita, bahwa tujuan paling akhir apa saja yang dia lakukan dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini tidak mudah, harus dengan bahasa yang bisa diterima oleh seusianya. Tapi kita harus mengarahkan ke sana. Sehingga kemudian apapun yang dikaitkan kepada Allah, maka dia akan menjadi kekal. Prinsipnya kan begitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks yang kemarin kita bahas ya. Mestinya orang itu kalau sadar dengan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, maka mestinya dia mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bicara tentang konsep ilaf dan taklif kalau saya nggak lupa ya, sebelum kita masuk ke homoseksualitas, ingat saya kan gini toh, orang itu kalau hatinya keras, maka salah satu cara untuk melembutkan hati adalah kita kasih nikmat orang itu. Kasih aja tiap hari. Misalnya perempuan sekeras apapun hatinya, kalau tiap hari kita kasih coklat mawar, insya Allah 1 tahun agak meleleh lah. Kalau belum terus saja 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Insya Allah ya akhirnya dari yang hard menjadi soft heart nanti. Menjadi lembut hatinya. Nah proses itu di dalam Al-Quran disebut dengan ilaf. Karena itu orang yang awalnya keras hatinya kepada agama, tapi kemudian melihat ada keindahan di dalam Islam, lama-lama hatinya lembut dan dia memeluk Islam. Namanya mu'allaf. Lah, sama siapapun saja sebenarnya. Jadi karena itu nikmat berasal dari kata nu'umah, yang artinya sesuatu yang melembutkan hati, rileks menjadi hati, menjadi kalem. Karena orang kalau dikasih nikmat, mestinya hatinya menjadi lembut. Itu yang digambarkan Al-Quran terhadap orang Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Kenapa? Karena dia diguyur oleh nikmat, oleh Allah SWT, yang mestinya nikmat itu membuat dia lembut hatinya. Dan nikmatnya tidak seperti yang diberikan kepada kita untuk orang Quraisy itu. Karena sebagaimana yang kita disebutkan kemarin, amat sangat banyak yang diberikan. Ka'bah ditaruh sana, Nabi Muhammad ditaruh sana, Quran ditaruh sana. Mereka bisa melakukan perdagangan dengan mengambil laba yang sangat banyak, dengan pergi ke Syam dan pergi ke Yaman dan seterusnya lah. Mestinya dengan semuanya itu mereka mudah untuk
mengingat Allah SWT, lembut hatinya, dan kemudian dia beribadah, bersyukur kepada Allah. Kalimatnya meskipun bukan falyashkuru, tapi falyabudu, karena ibadah itu adalah puncak dari rasa syukur. Jadi artinya sekarang kalau orang itu melakukan aktivitas apapun, sebenarnya itu adalah bagian dari ibadahnya dia kepada Allah SWT. Kalau diurut lagi kenapa dia melakukan ibadah itu, karena dia mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Ini penting menurut saya, harus kita tanamkan buat anak-anak kita sejak awal, karena tidak ada satupun orang yang tidak dikasih nikmat oleh Allah, zahiran wa batinan. Apalagi orang Islam, ya. Salah satu nikmat terbesar kita adalah iman. Maka seluruh aktivitas yang dia lakukan mestinya sadar bahwa saya melakukan untuk Allah SWT. Ini penting menurut saya. Hal yang sederhana kita coba. Ini contoh dari kesalahan kita, mungkin kesalahan kolektif ya. Sehingga kayaknya kita ini susah bener beramal untuk Allah. Contoh misalnya, infak. Dulu pernah kita bahas karena dia berasal dari kata nafiqah. Waktu kita bahas munafikun, masih ingat mungkin, karena artinya adalah lubang tikus. Karena tikus selalu memiliki dua lubang, lubang tempat masuk dan lubang tempat keluar. Kenapa disebut munafik? Karena dia bermuka dua, karena ada dua lubangnya. Infak juga demikian. Filosofi di balik kata infak adalah kita memasukkan di lubang tempat masuk, karena kita meyakini dia akan keluar di lubang satunya, yaitu di akhirat. Pertanyaan saya sekarang, kalau orang berinfak di dunia dan keluarnya di dunia, ngapain butuh iman? Saya sangat yakin kalau memang setiap kita infak, balasannya itu dikasihkan di dunia, dan itu terjadinya pasti, tidak hanya orang Islam yang akan melakukan. Orang paling ateis pun akan paling giat melakukan infak. Kenapa? Karena rewardnya didapat di dunia. Infak itu memang mestinya balasannya di akhirat, karena kalimatnya saja menunjukkan begitu kita ngasih di satu tempat ini, keluarnya nanti balasannya. Yang semua bagian dari manfaat dari infak yang kita dapatkan di dunia, bagi saya itu bukan balasan dari Allah SWT, dia side effect saja, bonus saja. Misalnya infak menghindarkan bala, infak memudahkan rezeki, infak itu kan side effect sebenarnya, bukan balasannya. Tapi ini penting menurut saya begini, kita renungkan sekarang, kenapa Ustaz laris? Karena orang diiming-imingi dengan balasan infak, kalau you mengeluarkan dari lubang A, nanti balasannya juga keluar di lubang A, bukan di lubang yang B. Ini kan contoh orang beramal yang dia sebut sebagai ibadah, tapi bukan untuk Allah SWT. Sesungguhnya kalau mau kita pikirkan lebih dalam, ini kan menarik kalau kita pikirkan. Misalnya tidak salah, tapi menurut saya samalah dengan sholat kalau tidak khusyuk apa salah? Ya tidak salah, sah saja secara fikih. Cuman mestinya kan sholat harus khusyuk, gitu maksudnya. Infak itu juga demikian lah kira-kira. Oke, coba kita renungin. Menyatakan bahwa punya Avanza katakanlah, terus diinfakkan ke satu lembaga atau pesantren dengan niatan ganti Innova. Udah tambahin dengan sholat tahajud, gini, setelah 1 bulan bener dapat Innova. Orang gairah kemudian infak. Coba bayangkan, itu kan artinya infak yang awalnya di building dalam agama kita, bahwa kita harus meyakini once kamu memasukkan di lubang pertama, nanti keluarnya di lubang kedua. Itu hilang semuanya konsep itu kemudian. Dan kita hanya mengharapkan balasannya di sini. Karena itu orang kemudian lihat sangat giat untuk melakukan infak kalau balasannya dia dapatkan di dunia. Dan dia komplain sama Allah kalau tidak ada balasannya di dunia. Ya Allah, saya sudah infak ini ya Allah, kenapa kok rezeki masih tidak lancar? Saya sudah infak ya Allah, kenapa anak-anak saya kok begini? Ya Allah, saya sudah infak ya Allah, kenapa bisnis saya kok tidak lancar? Ini kan menarik. Padahal mestinya setiap orang berinfak itu balasannya di sini, sama seperti orang deposito lah. Orang deposito maunya keluar uangnya kapan? Nanti setelah pensiun katakanlah. Kalau Anda deposito dikeluarin
hari ini deposito, besok dikasihkan, enggak mau kita. Enggak, saya nanti. Saya butuhnya nanti setelah pensiun lah gitu dah. Sebenarnya kan infak itu begitu sebenarnya. Belum ada ceritanya Abu Bakar As-Siddiq infak menyatakan, saya insya Allah lah. Tidak ada ceritanya. Dia infak lillah. Dia infak lillah. Bahkan tidak mengharapkan balasannya di dunia. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, bahkan tidak mengharapkan jazaan wala syukura. Kata Al-Quranul Karim. Bukan tidak benar, bukan tidak boleh, boleh saja. Cuman maksud saya, ini contoh daripada kesadaran Bismillahirrahmanirrahim yang tidak sampai. Karena mestinya ketika orang menyatakan Bismillah dalam seluruh aktivitasnya, kesadaran pertamanya adalah goal saya Allah. Saya melakukan apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin kalau ini menjadi motivasi kita, motivasi guru, motivasi anak, motivasi murid. Ya Allah, betapa indahnya hidup ini. Kalau semuanya arahnya ke sana, yang pertama. Jadi goalnya ke sana. Yang kedua, karena lil ilsaq, maunya itu orang sadar benar. Kalau dia melakukan apapun, dia dibersamai oleh Allah SWT. Dia diawasi oleh Allah SWT. Nah, ini yang kita maksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu harus kita bentuk untuk anak-anak kita. Setelah protection first. Protection first itu misalnya malas bangun subuh karena kita harus kita lawan dan harus diawali dengan doa. Protection first pertama, atau safety first. Yang kedua harus dibuilding kesadaran Bismillah itu tadi. Yang pertama kesadaran goal kita Allah, yang kedua kesadaran bahwa kita diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau itu bisa kita, contohnya mungkin klasik kalau kita yang ketahui bersama, dulu Zainuddin MZ cerita tentang kiai dengan muridnya suruh nyari nyembelih, masa saya SMA atau SMP dulu ya, menyembelih burung dan seterusnya. Sebenarnya kan itu praktek dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena itu yang kedua, say Bismillah before we start everything. Dan itu harus ditanam kepada anak dengan makna itu. Goal kamu Allah, setting very goal sekarang, jadi jelas goalnya kemana. Jadi kita mengarahkan ke sana. Orang sekarang menyebut sebagai spiritual quotient lah atau apalah. Tapi jelas kalau sekolah mau diantarkan terus, ujungnya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya itu ke sana, ke nilai yang jauh lebih tinggi. Nilai yang jauh lebih tinggi yang nilai-nilai itu bisa kita rujukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesadaran untuk ditemanin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang ketiga, maknanya kalau diletakkan di akhir, ya Bismillah, aku melakukan ini. Selain itu menjadi tujuan, ya bahwa sekarang tujuannya destinasinya Allah. Terus dia sadar benar bahwa setiap dia melakukan tindakan dia dibersamai oleh Allah SWT. Efek yang ketiga adalah kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan, bahwa seluruh amal itu untuk Allah SWT, maka orang cenderung untuk melakukan yang paling terbaik. Karena kualitas amal itu ditentukan kepada siapa hendak kita rujukkan, hendak kita hadiahkan perbuatan tersebut. Waktu seorang istri baru menikah dengan suaminya, nasi goreng yang dibuat 1 minggu setelah pernikahan, itu nasi goreng cinta. Bikinnya tersenyum, motong bawangnya penuh kasih sayang, dan seterusnya. Saya menamakan nasi goreng cinta. Setelah 5 tahun menikah, istri sedang capek di pagi hari, suami bilang, "Can you make fried rice please?" Ya. Istrinya bilang, "Aduh mas, lagi males mas." "Ayolah, saya kepingin itu." Itu nasi goreng kepekso. Jadi ngiris bawangnya dan segala macamnya. Ini menarik kalau kita pikirkan. Dan rasa nasi goreng itu bergantung kepada siapa kita melakukan. Ya. Bayangin sekarang kalau Syekhul Akbar, ya, Grand Syekh Azhar datang minta nasi goreng ke rumah kita, gimana kita bikin nasi gorengnya? Ya, gerus bawang putihnya saja mungkin ini beda banget. Karena kita sadar kepada siapa. Itu yang harus ditanamkan baik kepada guru dan kepada anak. Bahwa semua yang kita lakukan itu ke sana.
Dan memang tidak mudah. Kemarin malam habis Isya niku hujan deras, hujan gerimis. Saya ngaji untuk anak-anak HTG di UIN Malang. Pertemuan pertama semester ini, ya. Karena untuk mahasiswa, sifatnya volunteer, jadi males rasanya. Apalagi ingat, alah mahasiswa aja, rasanya begitu. Maunya ndak datang. Dan sudah SMS saya, sudah WA ke anak-anak. Jadi ngaji apa ndak rek, koyo eko seudan gini. Harapan saya anak-anak membalas. Harapan saya, anak-anak balas, enggak Ustadz, diliburkan mawon. Nah, itu harapan saya, lihat. Nafsu kita itu. Karena itu kajian tiap Kamis, volunteer. Jadi benar-benar bersifat umum saja, nggak ada apa-apa. Karena itu bagian dari amal soleh lah, semoga itu jadi amal soleh saya. Males rasanya. Tapi kemudian saya mikir-mikirnya, lendak nonton pangeran dek budal. Tapi karena Allah budal. Coba bayangin, karena mahasiswa itu tidak cukup membuat saya berangkat. Mungkin kalau di sini saya ngelihat, misalnya saya ngelihat Ustadz Ali, wes izin lah, malulah saya berangkat, misalnya. Kalau tidak berangkat, itu yang harus kita pikirkan. Bayangin sekarang, kalau kita melihat apapun itu, Allah yang kita lihat. Entah itu mengajar, entah itu memasak, entah itu apapun saja. Dan itu kita dapatkan dari mana itu? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim.